Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa, dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau Tuhan, Tuhan pemilik atas hidup kami. Kami sungguh sangat bersyukur karena Engkau adalah Raja kami. Engkaulah pencipta hidup kami, Engkau penguasa hidup kami. Dan terlebih lagi Engkau telah menebus kami dari segala kesalahan kami, sehingga kami disebut sebagai pewaris kerajaan surga. Kami bersyukur, dan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus sebagai pemilik dari firman ini akan mengartikan lebih dalam hidup kami, dan kami siap untuk belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya akan berkhotbah dengan tema Missio Dei, Missio Ecclesia. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, misi Tuhan dan misi gereja. Nah, khotbah saya akan didasarkan pada Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan terlebih lagi menjadi pelaku firman dalam hidup kita hari lepas hari. Khotbah saya hari ini saya akan bagi dalam dua bagian. Pertama, saya akan berbicara tentang konsep Missio Dei atau misi Tuhan. Kalau kita berbicara tentang misi Tuhan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, misi utama Tuhan adalah misi penyelamatan umat manusia. Misi supaya manusia kembali lagi mengenal Dia sebagai Tuhan, Tuhan dan pencipta atas manusia. Misi Tuhan supaya setiap orang diselamatkan, supaya setiap orang tidak mati oleh karena upah dosa adalah maut. Misi Tuhan adalah misi supaya setiap orang menerima kasih karunia Allah yang luar biasa. Puncak dari misinya Tuhan adalah dengan jalan mengutus anaknya untuk menjadi manusia, untuk menebus manusia, supaya dosa manusia yang menghalang mereka untuk menerima kasih Tuhan, dosa manusia yang menghalang mereka untuk mendapatkan keselamatan kekal, dosa manusia yang menghalang mereka untuk masuk dalam kerajaan surga, dihapuskan. Karena Allah sendiri yang mengerjakan di dalam Kristus Yesus, yaitu apa yang tidak mampu kita kerjakan karena kita lemah di dalam daging. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Missio Dei atau misinya Tuhan sudah sempurna dikerjakan. Dan beberapa waktu lalu kita sudah memperingati bagaimana Yesus yang mati di atas kayu salib dan Yesus yang bangkit pada hari ketiga. Kita baru saja memasuki masa Paskah beberapa waktu lalu, dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitulah misinya Tuhan. Misi untuk mengasihi, misi untuk menyatakan kasih-Nya, misi untuk menyelamatkan manusia, meskipun sebenarnya manusia itu sudah berdosa dan jauh dari segala kehendak Tuhan. Nah, yang kedua, khotbah saya akan berbicara tentang Missio Ecclesia atau misinya gereja. Setelah Allah menyelesaikan misinya di dalam Kristus Yesus, setelah Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga, misi selanjutnya tidak lagi dikerjakan oleh Allah, tapi dikerjakan oleh umat manusia. Misi yang dikerjakan oleh umat manusia adalah untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, kabar sukacita, kabar pendamaian dengan Allah, kabar yang membuat kita sudah tidak lagi disebut sebagai warga dunia, sudah tidak lagi disebut sebagai seorang pendosa, tetapi kita disebut sebagai keluarga kerajaan Allah. Pembacaan kita hari ini berbicara seperti ini. Apa misinya? Yesus memberikan misi kepada manusia, kepada gereja, kepada umat manusia tentunya. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu adalah misinya. Jadi kalau kita berbicara dengan kata pergi adalah satu kata kerja aktif. Kita tidak bisa tinggal diam di dalam tempat kita tidak bisa tinggal diam di gereja kita tidak hanya tinggal diam di komunitas kita tidak hanya diam dan berpangku tangan di tempat pelayanan kita. Tuhan bilang ini, pergi, jadikan semua bangsa muridku.
Kenapa Yesus tidak mengatakan jadikan semua bangsa pengikutku? Kenapa Yesus tidak mengatakan jadikan semua bangsa milikku? Tetapi Yesus memilih kata murid untuk memberikan perintah agungnya kepada manusia. Bapak Ibu perlu tahu bahwa pilihan kata murid ini bertujuan bahwa setiap orang yang percaya di dalam Kristus Yesus bukanlah orang percaya yang pasif, tapi orang percaya yang aktif. Murid itu adalah seorang pembelajar. Murid adalah orang yang haus akan ilmu. Murid adalah orang yang ingin untuk mengetahui banyak hal. Murid adalah orang yang ingin untuk menambah dan menambah dan menambah lagi ilmunya. Jadi sifatnya aktif, tidak pasif. Karena itu Tuhan bilang begini, jadikan orang-orang percaya yang belajar. Jadikan orang-orang percaya yang ingin tahu. Kenapa? Kalau dalam Yohanes yang ke-17 ayat ke-3 Tuhan bilang begini, inilah hidup yang kekal itu jika mereka benar-benar mengenal Engkau Tuhan, yaitu Allah, dan mengenal Kristus yang Engkau utus. Mengenal, proses mengenal itu butuh belajar Bapak Ibu. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptis itu berbicara tentang inisiasi, tentang persekutuan, tentang penahbisan sebagai milik Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak lagi disebut sebagai orang dunia. Ingat dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, setiap orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah tentunya kita menjadi pewaris kerajaan surga. Jangan lupa ada lagi yang kalimat berikutnya, ajarlah mereka. Ajar ini jadi terjadinya discipleship, terjadinya kemuridan, terjadinya pemuritan. Setiap orang saling mengajari, saling mengisi, saling memperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, saling mengajar, saling membangun iman, saling mendewasakan. Itu yang Tuhan mau. Dan yang berikutnya bukan cuma sekedar tahu. Ajarlah mereka untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Bukan cuma sekedar orang berilmu, tetapi orang yang tunduk dan taat. Bukan sekedar orang yang berilmu, tetapi orang yang manut dan mempersilahkan Tuhan dalam segala hal. Bukan cuma sekedar berilmu, tetapi orang yang mempersilahkan Tuhan tinggal bertahta di dalam hatinya. Itulah sebabnya dia bilang, bukan cuma hanya ajarkan saja, tapi mereka harus bisa melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi multiplikasi. Kalau kita sudah mengajarkan mereka untuk tahu, sebaliknya mereka mengajarkan lagi, yang menjadi downline mereka mengajarkan lagi dan mengajarkan lagi, dan menghasilkan orang percaya yang luar biasa, yang tahu tentang kebenaran dan mampu melakukan kebenaran. Inilah yang disebut misi eklesia atau misio eklesia atau misinya gereja. Perlu diingat, kata Tuhan pada bagian akhir dari perintah agungnya, ketahuilah aku menyertai engkau sepanjang kepadamu sampai akhir zaman. Jadi, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan seberapa sulitnya kita melaksanakan misi Tuhan, bukan seberapa beratnya kita melaksanakan misi Tuhan, bukan seberapa beratnya kita memuridkan orang-orang yang percaya dalam Tuhan, bukan seberapa beratnya kita mengajarkan orang-orang yang dimuridkan di dalam Kristus Yesus. Tetapi ingat bahwa engkau tidak sendiri. Meskipun Tuhan memberikan perintah kepada gerejanya, tetapi ada satu janji yang luar biasa dari Tuhan. Aku menyertai engkau sepanjang waktu hingga pada akhir zaman. Jadi ketahuilah, hari ini mari kita menjadikan hati kita sebagai hati seorang murid yang mau belajar tentang kebenaran, melakukan kebenaran. Karena di dalam kita lah, di dalam orang-orang percayalah, Tuhan menaruh misinya untuk keselamatan bagi setiap orang. Satu hal yang engkau ingat, engkau, Bapak Ibu dan saya tidak perlu memperbanyak orang Kristen, tetapi bagaimana kita perbanyak orang yang manut kepada Kristus. Agama itu kuantiti, tetapi yang Tuhan tuntut kualitas. Setelah mereka diajarkan, mereka harus mampu untuk melakukan segala sesuatu. Karena itu kita tidak ada misi untuk memperbanyak orang Kristen. Misi kita adalah memperbanyak murid-murid Kristus. Misi yang benar adalah memperbanyak pengikut-pengikut Kristus. Memperbanyak orang-orang yang tunduk dan taat kepada Kristus. Bukan sekedar memperbanyak orang gereja. Bukan sekedar memperbanyak jumlah orang Kristen. Tetapi kualitas kehidupan kekristenan itulah yang paling penting. Di mana kita hidup untuk melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Bapa.
di dalam misinya kepada gerejanya. Hari ini selamat menjadi murid, dan mari kita belajar untuk terus menjadi murid, tunduk dan taat atas setiap perintah Tuhan. Percayalah Tuhan menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau Engkau memberikan misi kepada kami untuk menjadi orang-orang yang menyebarkan kabar keselamatan, kabar sukacita, kabar yang membuat setiap orang diselamatkan. Kami berdoa Allah Roh Kudus sebagai pemilik dari firman ini akan mengartikan lebih dalam hidup kami, supaya kami memahami firman-Mu, melakukan firman-Mu untuk menjadi murid-murid yang taat dan setia di dalam Engkau. Dan kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Tuhan menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara, memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal turun dalam kehidupan mereka. Begitu juga bagi anak mantu dan cucu-cucunya. Seluruh pengurus GBP Taman Firdaus kami taruh dalam tangan-Mu. Engkau memberkati senantiasa. Setiap anggota jemaat kami taruh dalam tangan-Mu. Tangan-Mu yang penuh kuasa dan perkasa, menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara, menyelamatkan, memberikan kekuatan, memberikan berkat yang melimpah, kesehatan yang melimpah, dan hidup dalam segala kemurahan Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur oleh karena Engkau Tuhan pemilik atas hidup kami. Kami berdoa memberkati firman-Mu. Firman-Mu ditanamkan lebih dalam lagi dalam hidup kami, supaya kami menjadi pelaku kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan terpuji nama-Mu, Engkau adalah Tuhan pemilik atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.